kehabisan voucher streaming pas lagi di bulan. Santuy, demi kamu saya akan selalu ada. Meskipun harus keluar angkasa. Karena selalu ada dan bisa bantu orang-orang bayar semua keperluan, banyak yang ngira saya ini sahabatnya Sapi Darman, Suherman, atau Batman. Yo man. Padahal mah saya nggak bisa merayap, apalagi terbang. Saya cuma pakai aplikasi Link aja. Jadi sebenarnya yang benar-benar selalu ada buat bantu kamu, ya Link aja. Dari mulai bayar tagihan, beli pulsa dan paket data, tarik tunai tanpa kartu, transfer ke bank, bayar transportasi, beli BBM, bayar e-commerce, sampai beli voucher streaming dan games. Link aja, selalu ada. Mau hidup lebih gampang? Cari yang selalu ada. Mau yang selalu ada? Ya cuma Link aja. Dan jangan lupa isi saldo Link ajamu ya. Haha. Bisa di Link aja. Malu mau ngajak teman main ke rumah, mau dikasih makan apaan? Air buat cuci tangan aja nggak ada, belum dibayar. Mau belanja online nggak ada saldo, dicek terus nggak out. Mau keluar sama temen, bajunya ini mulu kayak jagoan kartun. Untung listrik masih Cek 1 2 3. Oke, udah kedengeran ya. Dede? Itu dia. Dede, kamu nggak perlu panik dan khawatir karena sulit bayar semua kebutuhan. Dimanapun dan kapanpun kamu berada, kamu bisa tinggal top up saldo Link aja kamu. Bisa top up melalui M-Banking, ATM, e-banking, dan masih banyak lagi. Oke, waktunya top up saldo Link aja. Bisa di Bank Himbara dan bank lainnya. Waktunya jadi Super PD. Super PD bayar delivery makanan. Super PD check out barang inceran. Super PD bayar air. Super PD bayar listrik. Super PD bisa bayar ini, juga bisa bayar itu. Juru sekali top up Super PD bisa atasin semua insecurity. Top up saldo Link aja, top up PD lo. Top up saldo Link aja juga bisa di sini loh. Bisa di Link aja. Dede, malah main superhero-superheroan. Token listrik udah dibeli belum? Udah mah udah. Dede udah top up saldo Link aja mak. นี่คือคลิปสร้างความมั่นใจ เปลี่ยนสมยศเป็นคนใหม่ใน1 วัน อ้าวลืมบอกไปครับ ที่มีซับอินโดนีเซีย เพราะเรารู้ว่าคุณชอบดูคลิปไทย แค่นี้แหละครับ ไปดูกันต่อเลย เอ้ยน้องจ่ายวันนี้เลยด่วน เวลาจะจ่ายบินอะไร ด่วน จ่ายไม่ได้มีหมดอายุ โอ้โหวันเดียวเองน้องช่วยหน่อยนะไป มีหมดอายุ ใช้แอปจ่ายจะง่ายกว่า แล้วเอาเวลาที่เหลือ ไปพัฒนาร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อ ทั้งไบเซ็ปและไตรเซ็ปเวลาจะเดินทาง จริงๆ ชอบใจ 8 บาทพี่ 8 บาทแป๊บหนึ่งแป๊บ 8 บาท 8 บาทอ่ะเอาไป ไปหาแลกมา ติดไปก่อนได้ไหมไปหาแลกมาเลยพี่ ใช้แอปเรียกรถมารับจะง่ายกว่า ไม่ต้องรอเงินทอนด้วย แล้วเอาเวลาที่เหลือไปพัฒนาสมอง
เวลาจะช้อปปิ้ง ขอซื้อเสื้อตัวนึงดิหนาว ปิดแล้วพี่ เปิดละปิดแล้วพี่ ใช้แอปช็อปได้ 24 ชั่วโมงเบาๆหน่อย ระหว่างที่รอก็สร้างสมาธิฟื้นฟูจิตใจ ต้มยำกุ้งเห็นไหม เวลาจะสั่งอาหาร หมด ผัดไทยอ่ะ หมด ข้าวมันไก่อ่ะ รอ กี่คิว 3 ชั่วโมง ต้มยำกุ้งเห็นไหม หมด ลืม ใช้แอปสั่งอาหารได้ง่ายๆ พร้อมส่งถึงที่ ส่งแล้วครับคุณผู้ชาย สุดยอดกำลังหิวพอดี อยากมั่นใจบ้างว่ะ ง่ายจะตาย แค่ดาวน์โหลดลิงก์อาจารย์มาทำได้ทุกอย่างลองจำดูดิ ไม่ว่าจะจ่ายบินสั่งอาหาร จองตั๋ว เรียกแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์จ่ายภาษี แค่คลิกเดียว จบ เอ้า มันบอกใช้ที่อินโดนีเซียเท่านั้น ที่คนไทยใช้ไม่ได้ ไปอินโดนีเซียกัน อย่าบอกนะ วันนี้โฆษณาของอินโดนีเซีย ใช่ครับ โลโก้แอปอยู่ข้างๆพี่อะครับ โลโก้ แอปลิงก์อาจารย์เดี๋ยว และเนี่ยคือสิ่งที่ยืนยันว่าแอปเนี้ยสำหรับคนอินโดนีเซียเท่านั้นนะ ลิงก์อาจารย์บิคินเปเดอาปาปาบิซา It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. It's raining tacos out in the street. Tacos, all you can eat. Lettuce and shells, cheese and meat. It's raining tacos. Yum, 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 yummity yum. It's like a dream. Yum, 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 yummity yum. Bring your sour cream. Shell, meat, lettuce, cheese. Shell, meat, lettuce, cheese. Shell, meat, cheese, cheese. It's raining tacos. Raining tacos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para visioner dan calon juara. Apa kabarnya semua? Semoga teman-teman semua penuh semangat di hari Minggu ini. Selamat datang di acara yang paling kita tunggu-tunggu. Mentoring Class UI UX in Action 2025. Kalau kemarin kita sudah sama-sama membedah aturan main dalam tactical meeting, maka hari ini adalah sesi pembekalan strategi dan kreativitas. Sesi ini dirancang khusus untuk mengasah pisau analisis kalian, mempertajam ide, dan memberikan bekal teknis untuk menaklukkan tantangan kompetisi. Dan yang membuat sesi ini semakin istimewa, kita akan belajar langsung dari sumbernya. Telah hadir bersama kita, seorang ahli dari industri, Mas Gesa. Sebuah kehormatan bagi kita semua bisa mendapatkan wawasan langsung dari beliau. Nantinya, sesi inti yang mendalam ini akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa, Kak Afifi. Beliau yang akan memandu pemaparan dari Mas Gesa hingga sesi tanya-jawab nanti. Baik, untuk memaksimalkan waktu kita yang berharga, mari kita sambut moderator kita. Kepada Afifi, waktu dan tempat sepenuhnya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Yoga atas kesempatan yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman UI UX in Actions? Untuk mentoring kelas hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, aku Afifi yang akan memandu jalannya sesi inti
yaitu sesi mentoring dan diskusi kita selama kurang lebih 2 jam ke depan. Sebelum kita mulai, aku ingin sampaikan sedikit aturan main khusus untuk sesi kali ini. Nantinya, kita akan ada sesi pemaparan materi dari mentor yang kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Jika di tengah pemaparan teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa langsung menuliskannya di kolom chat Zoom, yang mana nantinya akan aku bantu bacakan saat sesi Q&A. Atau teman-teman bisa juga menggunakan fitur raise hand saat sesi Q&A dibuka. Dan tapi ya, kami akan memprioritaskan teman-teman yang bertanya secara langsung ya. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi mentoring kelas UI UX in Action bersama perwakilan dari Link Aja. Langsung aja nih teman-teman, mari kita sambut Kak Gesel Fadila Ramdan yang akan membantu kita dalam membedah study case UI UX in Action hari ini. Halo, selamat pagi Kak Gesel. Kak Gesel, selamat pagi. Halo, pagi-pagi. Masuk nggak sore? Oke, gimana nih kabarnya Kak Gesel? Luar biasa sekali nih. Semangat pagi banget nih. Wah, sudah siap memaparkan study case hari ini, Kak Gesel? Ada siap dong tentu. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi lagi, kayaknya peserta UI UX in Actions hari ini udah nggak sabar banget nih buat dengerin pemaparan materi dari Kak Gesa. Untuk itu Kak Gesa, waktu dan layar selama 60 menit ke depan, kami persilakan. Oke, thank you ya Avi dan teman-teman panitia. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih teman-teman. Selamat pagi ya teman-teman peserta lomba UI UX 2025 ini. Gimana nih kabarnya? Pada baik nggak? Apalagi nih minggu pagi teman-teman udah pada semangat kayaknya mencari ilmu nih, luar biasa banget sih. Aku benar-benar appreciate semangat teman-teman yang udah diberikan gitu. Nah, cuman sebelum aku mulai nih ya, biar teman-teman yang gak tegang gitu ya, aku pengen dengar dulu nih. Ada gak dari sini teman-teman yang mau nge-share gitu ya, kira-kira motivasi teman-teman ikutan lomba UI UX ini tuh apa sih gitu? Boleh ada yang jawab gak? Nanti dari panitia boleh dong ya, nanti dikasih poin plus buat yang berani jawab ini ya. Coba ada yang berani jawab gak? Yuk, Langsung aja di teman-teman unmute. peserta, boleh sharing. Main nih, ada poin plus nih. Yang berani Nah, jawab. ini udah ada dua nih Kak, udah ada dua tim nih. Wah, tiga, empat. Oke, Oh kalau iya, ada gitu banyak nih. langsung aja kali ya. Ya, boleh nih dari Fidelia, Sabrina Hans, boleh nih. Untuk Kak Sabrina Hans dari tim Pirelia, boleh langsung on cam dan on mic saja untuk sharing. Halo Kak, Eh, tapi on cam-nya nggak pakai background nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Tidak aman, apa-apa. aman. Iya, halo Kak. Motivasi saya untuk ikut MIA ini untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman sama lebih dekat sama teman yang baru dikenal. Nah, sih keren banget. Semoga nanti berdasarkan lomba ini nanti kamu bisa dapetin pengalaman yang kamu pengen ini ya. Oke, thank you Ya, ya udah jawab. Nah, dicatat nih ya panitia nih yang udah jawab nih ya buat Oke, timnya Sabrina siap-siap. Han. Satu lagi deh, satu makasih lagi. Kak. Ada di yang lucu banget nih nama timnya. Itu ayah nih, boleh dong. Apa yang denger dari ini siapa Halo, nih? selamat Arif pagi ya. Kak. Ariel. Boleh-boleh gimana nih Riel? Coba Terima kasih di-share buat nih. kesempatannya Kak. Saya mau sharing. Kalau alasan saya pribadi sih karena mau magang Kak di semester depan. Semoga menang dapat nantinya. Oke, amin amin. Oh ya, jadi teman-teman nanti ya buat teman-teman yang bakal juara pertama nanti salah satu opportunity-nya tuh bisa magang di link aja ya. Jadi make sure teman-teman tuh semangat sampai akhir ya. Oke kayak gitu. Terima kasih juga ya teman-teman yang udah raise hand gitu ya, udah mau jawab. Tenang aja nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu ya. Jadi tenang aja teman-teman pasti bagian poin. Oke kalau gitu aku izin share screen aja ya. Kita mulai. Oke, wait. Oke, udah masuk belum ya? Sudah, Kak Gisa, sudah. Oke, oke.
Oke, nah kita kenalan dulu ya sama link aja gitu karena kalau ada kata pepatah ya ini mungkin udah pada basic, udah pada bosen denger tak kenal maka tak sayang. Nah di sini tuh aku pengen kita kenalan dulu nih sama link aja gitu. Nah di sini ada yang udah tahu nggak ya? Atau bahkan udah pakai link aja? Ada yang udah pakai belum? Coba di komen-komen atau di raise hand. Ada yang udah pakai belum ya? Atau belum pada pakai nih? Belum pakai nih? Oke, belum pada pakai ya. Oke, nah di sini aku coba jelasin ya sebenarnya itu apa sih link aja. Oh, udah ada ya, tadi ada. Oke, oke, good good ya pokoknya. Nah, aku harap sih nanti teman-teman along the way ketika ngerjain ini bisa juga di-download aplikasinya gitu ya buat cari tahu sebenarnya tuh link aja itu apa gitu ya supaya nanti ketika teman-teman nge-solve issue atau key question itu teman-teman bisa tahu gitu ya. Nah, sebenarnya itu apa sih Link Aja? Nah, Link Aja ini tuh adalah platform pembayaran digital nasional yang awalnya tuh hadir untuk menjembatani kesenjangan literasi dan akses keuangan di Indonesia. Jadi ini tuh Link Aja tuh hadir dari sinergi strategis dari 10 BUMN yang bisa teman-teman dilihat nih ya. Di sini tuh ada Telkomsel, Bank Himbara kayak Mandiri, BNI, BRI, lalu juga ada transportasi kayak KI, Jasa Marga. Nah, kalau teman-teman misal kalau di lewat tol, nah itu bisa bayar pakai link aja gitu. Terus juga kita ada Pertamina dan lainnya, dan gak hanya di BUMN, kita juga hasil sinergi strategis dari Dekakon regional terbesar yaitu Grab sama Gojek. Jadi BUMN dan Grab dan Gojek ini tuh adalah shareholdernya dari Link Aja gitu. Nggak hanya itu, Link Aja juga punya ada Link Aja Syariah, yaitu di mana itu diluncurin di tahun 2020, di mana itu sebenarnya tujuannya untuk memperluas keuangan syariah. Nah, selanjutnya, selama 6 tahun berdiri, Link Aja ini punya perjalanan yang cukup unik nih teman-teman ya, di mana awalnya di tahun 2019, Link Aja itu punya ambisi sebagai B2C platform gitu. Lalu di tahun 2022, Link Aja itu mulai bertransformasi fokusnya kepada B2B gitu ya, yang bisa teman-teman lihat di sini ada supply chain manajemennya gitu. Lalu kalau di sisi B2C ini tuh kita tuh fokus pada pendekatan low cost user acquisition dan retention, dan kalau di B2B ini tuh kita fokus di pengembangan end-to-end value chain gitu, baik di kanal tradisional maupun digital termasuk sektor transportasi, energi, dan telekomunikasi. Nah, baru tuh di tahun 2024 Link aja tuh udah memfokuskan menjadi enabler B2B2C gitu. Nah, selanjutnya nih, tadi kan aku udah cepet singgung juga soal salah satu utility-nya Link Aja gitu. Jadi Link berdasarkan ekosistem BUMN tadi gitu ya, di mana Link Aja tuh bisa ngehubungin baik bisnis, program pemerintah dan konsumen melalui apa namanya tuh infrastruktur pembayaran yang terintegrasi gitu. Karena kita kan tadi banyak terhubung dengan BUMN gitu ya. Jadi kita tuh komprehensif banget gitu. Jadi nih ya, teman-teman tuh bisa pakai Link Aja tuh buat bayar apa aja, di mana aja dan kapan aja gitu. Mulai dari bayar misalnya nanti mau naik ojol gitu, terus atau bayar e-commerce, bayar BBM, QRIS, tagihan, pulsa, atau nanti teman-teman yang mungkin di sini udah menanggung pajak atau dan sebagainya itu bisa banget bayar pakai Link Aja. Terus juga di sini juga kita punya layanan Link Aja Syariah. Jadi teman-teman di sini juga bisa kalau mau bayar zakat gitu ya, itu bisa banget zakat dan lain-lainnya gitu. Nah, mungkin salah satu real case gitu ya, nanti ketika teman-teman udah berkarir gitu ya, misal di BUMN gitu ya, salah satu kegunaan Link Aja tuh bisa digunakan sebagai disbursementnya karyawan BUMN gitu. Jadi ketika teman-teman jadi karyawan BUMN, nanti misal gaji, tunjangan transportasi, atau makan itu akan didisburse melalui akun Link Aja gitu. Oke, so far itu terkait Link Aja ya. Kita coba langsung masuk, kita bedah gitu ya. By the way, kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung di drop aja di komentar atau mungkin raise hand ya. Nah, pertama kita coba tentang thinking flow-nya dulu gitu ya, supaya teman-teman tuh paham gitu dari end to end-nya ngerjain si UI UX ini gitu. Siapa tahu kan di sini teman-teman ada baru pertama kali gitu ya ikutan lomba, dan ini sebagai gambaran awal. Overall sih kita bagi dalam 3 phase. Itu pertama ada planning and discovery, di mana di planning and discovery ini kita fokusnya ke dalam 2 hal, itu brief analysis, lalu ada research dan insight gitu.
Lalu untuk di idea and concepting, di sini ada ideation dan structure design. Lalu di execution and communication, di sini teman-teman udah coba ngeksekusi final design-nya atau high fidelity-nya. Lalu juga ada storytelling dan presentation gitu. Nah, kenapa sih harus dibagi 3 tahap ini supaya nanti teman-teman tuh kegambar gitu tiap tahapnya tuh gambarnya tuh harus ngapain aja gitu dari awal sampai akhir gitu. Kalau di yang planning and discovery ini penting karena sebelum kita ngerjain case, kita tuh harus membuat desain yang bagus. Kita tuh harus berangkat dari problem yang jelas gitu. Jadi nggak langsung kayak oke, kita baca brief, langsung buka Figma, langsung kerjain. Nggak kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus pahami dulu pertama konteks bisnis dan pain points-nya dari user gitu. Itu tuh hal yang paling penting dulu gitu. Karena biasanya tuh peserta lomba tuh langsung aja lompat kayak oke, baca brief, kita langsung buat ide dan sebagainya, tapi nggak tahu sebenarnya tuh problemnya tuh apa gitu. Jadi makanya di tahap ini tuh kita harus benar-benar cari tahu problemnya tuh apa sih, tuh needs dari si company itu tuh apa itu. Jadi nggak hanya dibaca ya teman-teman, tapi dipahami dan diresapi gitu ya, apa maksud dan tujuannya yang diinginkan dalam brief tersebut gitu ya. Nah, kalau yang di tahap kedua itu teman-teman tuh tadi kan kita udah tahu nih ya, udah tahu briefnya, udah paham. Nanti baru kita coba gali lagi gitu ya untuk dapetin insight melalui riset ataupun hal yang lainnya gitu. Nah, setelah mutusin langsung kalau udah punya insight, kita langsung eksekusi ide. Nah, kalau idenya udah ada, kita tuh bisa langsung eksekusi, yaitu di tahap terakhir yaitu execution and communication. Di sini sih intinya teman-teman bisa setelah tadi finalize design, nanti juga yang paling penting banget gitu ya, itu adalah bikin juga deck presentation dan gimana cara pitchingnya gitu. Karena ya sejatinya yang lebih baik itu ketika pekerjaan yang kita kerjain tuh bisa dikomunikasikan dengan baik dan orang lain tuh paham gitu ya. Karena kalau teman-teman nanti masuk ke dunia kerja gitu ya, pasti ngebuat deck dan apa itu tuh jadi hal yang biasa gitu ketika teman-teman kerja gitu. Makanya buat presentasi yang baik dan bisa pitching yang baik pun itu adalah salah satu skill yang teman-teman bakal kepake sampai kapanpun itu. Oke? Nah, itu untuk overall-nya. Kita langsung coba bedah lebih dalam ya. Nah, pertama ini, step pertama, understand the problem, not just the words gitu. Nah, kenapa sih kayak kita nggak hanya baca tulisannya gitu ya teman-teman. Di sini tuh teman-teman harus pahami masalahnya apa. Kayak misalnya nih di paragraf pertama, ada keywordnya lanskap industri keuangan digital semakin kompetitif dan kompleks. Dimana di sini tuh sebenarnya jadi problem statement-nya gitu. Jadi teman-teman tuh pahamin gitu ya briefnya. Ibaratnya sebenarnya tuh briefnya tuh mintanya A, tapi kita memahaminya malah B. Kan jadi beda ya gitu. Jadi ketika kita memahaminya salah, itu tuh bakal fatal sampai akhirnya gitu. Jadi aku nggak akan bosen ingetin teman-teman untuk pahamin briefnya, baca terus berkali-kali gitu. Pokoknya kalau udah baca, nah biasanya sih kalau aku minta untuk kita ngobrol gitu sama teman satu tim gitu, kayak kira-kira apa sih yang kamu pahami dari brief ini. Kalau berbeda ya coba kalian saling berargumentasi gitu, kenapa kalian memahaminya A, terus kenapa teman kalian tuh memahaminya B gitu. Dan berdebat itu hal yang wajar banget ya teman-teman gitu, beda pendapat, berpikir itu wajar banget dan justru itu tuh dibutuhin. Tapi yang paling penting akhirnya tuh teman-teman tuh bisa dapetin satu pemahaman yang sama kayak gitu. Jadi itu salah satu yang penting. Terus di paragraf selanjutnya juga teman-teman harus cari keywordnya gitu. Misal di paragraf kedua, oh ternyata ada company vision gitu. Terus di akhirnya, oh ternyata ini tuh ada solusi yang diharapin dari Lingaja gitu ya, melalui study case ini gitu. Lanjut, nah ini kan di dalam briefnya yang teman-teman udah baca tuh kan ada key question gitu. Nah intinya sih untuk di sini tuh teman-teman tuh diharapkan ketika nanti merancang desain atau solusi itu bisa menjawab 3 key question ini gitu. Jadi please make sure output yang diberikan itu bisa ngejawab 3 question tersebut, oke? Nah, lanjut setelah kita udah mahamin ya si briefnya, langkah selanjutnya yang bisa kita lakuin untuk dapat ide itu adalah dengan riset. Nah, aku sebelum jelasin lebih lanjut, aku pengen tahu nih pendapat dari teman-teman, kira-kira kenapa sih kita harus riset? Ada yang bisa bantu jawab gak ya?
Oke, makanya tim tindakan integral. Boleh, boleh. Boleh Kak izin menjawab. Boleh, boleh. Gimana? Jadi riset riset itu digunakan untuk mengetahui masalah dan kebutuhan untuk memecahkan solusinya itu gimana dan membutuhkan apa memecahkan masalah apa yang dibutuhkan oleh pasar gitu. I see, good point. Thank you ya. Oke, Oke. aku pengen denger satu lagi dari ini Uksora Tim. Boleh, boleh. Gimana? Aku pengen dengar pandangan teman-teman. Oke Kak, thank you Kak. Jadi sebenarnya untuk research ini sangat berguna ya buat pasar ya dalam membuat sebuah pasar. Dan menurut saya sendiri untuk tujuan dari research ini untuk mengetahui tentang apa yang customer need dan apa yang sebenarnya pasar inginkan. Pasar ini yaitu pelanggan kita sendiri. Jadi kita harus mengetahui apa yang mereka butuhkan. Kita melakukan research seperti survei dan juga kita harus mengetahui research tentang government ya apa yang mereka inginkan dan eh, apa sih nilai yang harus kita buat untuk pelanggan kita sendiri memenuhi apa yang mereka inginkan dan sesuai dengan occupation yang mereka miliki. Sekian Oke. Kak. Oke, good point. Thank you. Oke, satu lagi nih dari IDN mantap. Boleh di-share. Halo, terima kasih ya untuk kesempatannya. Kalau ngomong soal riset, tentu sebagai UI UX designer di mana kita berorientasi kepada user experience dan user interface, tentu kita pasti membutuhkan nih insight dari real user, apa yang mereka butuhkan, apa kebiasaan mereka, dan apa ekspektasi mereka gitu ya. Terlebih untuk user dari link aja ini beragam ya. Tadi kita udah tahu kalau user dari link aja ini ada dari customer ya B2C dan juga B2B-nya ya, dari bisnisnya juga ada gitu ya. Maka dengan riset ini kita bisa merubah nih yang data mentah sehingga kita bisa mengolahnya menjadi ide yang cocok ya, cocok untuk digunakan ke depannya. Seperti itu kurang lebih. I see, good point. Thank you, thank you. Oke, overall jawaban teman-teman juga udah align gitu ya. Bener banget sih. Jadi kenapa harus riset? Karena dengan kita ngelakuin riset, kita tuh bisa tahu needs, preference, pain points, hingga landscape industri saat ini tuh kayak gimana gitu. Karena perlu diingat ya nih ya sama teman-teman, sebaik-baiknya ide itu adalah yang berasal dari real needs dari user maupun stakeholder gitu. Jadi teman-teman tuh perlu take note dari situ ya. Lalu, nah riset itu tuh apa aja sih yang bisa kita lakuin? Nah overall gitu ya, kalau di aja tuh biasanya tuh ada 3 nih yang bisa teman-teman lakuin gitu ya. Pertama tuh ada competitive analysis, kedua survei, lalu yang ketiga tuh ada usability testing gitu. Nah, kalau misal teman-teman tuh bertanya, Kak, riset mana sih yang lebih baik gitu? Jawabannya sih nggak ada yang lebih baik di antara satu sama lain ya teman-teman. Kenapa? Karena masing-masing riset ini tuh punya objektif yang berbeda-beda gitu. Untuk competitive analysis tuh berguna untuk cari tahu kayak misalnya pola UX-nya, fitur atau desain yang umum digunain di industri e-wallet misal gitu. Nah, selain itu dengan metode competitive analysis itu teman-teman tuh bisa tahu kira-kira benchmark yang baik dan bisa diterima atau di-expect oleh user tuh apa gitu. Misalnya ketika kita competitor analysis gitu ya, kita tuh bisa nemuin kalau oh ada sebenarnya fitur ini tuh bagus gitu ya, tapi ternyata belum diterapi nih di link aja. Nah, kira-kira tuh mungkin itu tuh bisa jadi ide untuk dikembangkan lebih jauh gitu. Nah, lalu kalau untuk survei di sini nih teman-teman bisa dapat insight terkait needs, pain point, preferensi dari user gitu. Karena kan tadi juga udah disinggung sama teman-teman bahwa kan bisnis link aja tuh B2B2C gitu ya. Jadi ada langsung ke user maupun ada langsung juga ke bisnis lagi gitu ya.
Nah, survei ini tuh bisa dilakuin tuh secara offline maupun online. Itu tergantung teman-teman mau lakuinnya gimana. Yang paling penting mudah dilakukan aja gitu ya. Misal kalau online tuh bisa pakai Gform gitu ya. Nah, untuk pertanyaannya itu teman-teman sesuaiin lagi aja sama objektif yang teman-teman udah tentuin dari awal gitu ya. Nah, kalau untuk usability testing ini tuh teman-teman tuh bisa dapetin insight lebih mendalam dari user terkait behaviors, preferensi dan lainnya karena di sini tuh kan usernya bisa berinteraksi secara langsung gitu ya dengan prototype atau desain yang teman-teman udah buat gitu. Jadi seperti yang teman-teman lihat bahwa ketiga riset ini tuh bisa ngasilin insight guna menciptakan ide meaningful gitu. Nanti kalau pertanyaan, aduh gimana ya Kak buat cari ide? Nah, udah paling bener itu apa? Riset guys, biar teman-teman tuh nggak pusing gitu ke depannya gitu. Karena ya tadi yang seperti aku bilang, sebaik-baiknya ide adalah yang berasal dari kebutuhan dari user maupun stakeholder gitu ya. Nah, tapi please take a note ya sama teman-teman. Di tahap riset ini tuh nggak hanya kumpulin data gitu, tapi cari insight. Nggak hanya kayak cuman, oke, berarti di survei ini kayak ditemuin bahwa 70% pengguna tuh nggak klik fitur tertentu. Terus ya berarti tandanya fiturnya gagal. Nggak kayak gitu. Tapi teman-teman tuh harus bisa lagi nge-deep down, ngebedah lagi gitu makna dari data tersebut. Misalnya kayak, oke, 70% pengguna tuh nggak ngeklik fitur tertentu. Nah, itu tuh kan bisa kita apa namanya tuh selami lebih dalam gitu bahwa kalau semisal ternyata karena posisinya tuh nggak terlihat gitu atau bahasanya kurang familiar dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman juga harus selami lagi data yang udah teman-teman tuh punya gitu. Karena ya basically ketika kita bicara UI UX pasti kan 60% itu tentang riset gitu ya. Nah, lalu juga teman-teman perlu catat bahwa riset yang baik adalah yang spesifik pada case atau objektif tertentu gitu. Karena seringkali nih ya, kita tuh punya ego atau ambisi yang tinggi. Oh, aku pengen ngeriset tentang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K gitu. Banyak banget pokoknya. Tapi intinya riset itu nggak bisa jawab objektif yang teman-teman udah tentuin gitu. Jadi lebih baik tuh riset tuh secara mendalam ke bawah daripada hanya meluas doang gitu. Jadi itu terkait riset gitu ya. Feel free ya teman-teman kalau mau nanya atau mungkin nanti di akhir gitu ya. Nah, setelah kita udah nge-research, kita step selanjutnya adalah turning insight into ideas gitu. Nah, ini setelah kita tadi pakai survei, UT atau CA gitu ya, teman-teman udah bisa kayak dikelompokin nih insight-nya jadi tema-tema besar gitu ya. Misalnya kayak, oke nanti tentang apa namanya tuh, misal kayak kategori ease of use gitu. Nanti bisa juga teman-teman ada kategori tentang trust and confidence. Jadi ini baik lagi ke pertanyaan teman-teman ya. Intinya sih kalau bisa kategorinya itu fokus pada pain point usernya gitu. Nah, dari sini juga nanti teman-teman tuh bisa ngelihat ada pola yang muncul atau priority area yang perlu difokuskan gitu. Misal tadi kan di riset kita nemu temuannya berupa pain points gitu. Di tier 2 atau 3 tuh ternyata kesulitan memahami fitur transaksi atau new user merasa interface awal itu terlalu rumit. Nah, itu kan nanti bisa dikategoriin ke kategori ease of use kayak gitu. Nah, kalau udah tahu polanya gitu ya di sini tuh teman-teman tuh bisa langsung coba pakai metode how might we gitu. Misal kayak gimana ya cara kita membuat desain tuh bisa ngebantu misal tuh user di tier 2 atau tier 3 tuh merasa confident ketika membayar tagihan secara digital gitu. Nah kan kalau problemnya udah jelas, teman-teman tuh bisa langsung gas brainstorming gitu ya gitu. Nah caranya tuh bisa pakai mind mapping atau simpelnya sih bisa kayak group discussion aja gitu. Intinya sih menurutku tools atau metode-metodenya itu dibalikin ke teman-teman gitu ya, yang paling nyamannya kayak gimana gitu. Nah, setelah kayak teman-teman udah tentuin ide yang paling visible dan impactful gitu ya, teman-teman tuh bisa gunain metode apapun kayak misalnya impact effort matrix untuk nentuin kira-kira ide mana sih yang paling bisa yang layak dan bisa kita lakuin gitu ya. Jadi overall flow-nya itu misal kita dapat insight, oke pengguna merasa takut salah tekan saat transaksi. Nah, ide ini tuh bisa dikembangin jadi fitur, misalnya ada fitur
confirmation animation gitu yang lebih interaktif sebelum pembayaran. Jadi ketika itu tuh si usernya nggak akan ngerasa takut gitu. Sederhana tapi mereka tuh atau user tuh bisa gain confidence gitu, ningkatin rasa aman dan kepercayaan, dan itu pun sejalan dengan misi Link aja untuk ngebuat keuangan digital tuh terasa mudah dan terpercaya bagi semua lapisan masyarakat kayak gitu. Jadi perlu dicatat juga sama teman-teman, idenya pun harus align dengan bisnis objektif dan pun visi misi dari Link aja kayak gitu. Nah, setelah teman-teman udah nemuin ide gitu ya, nah sekarang tuh saatnya eksekusi si idea tersebut gitu ya. Di tahap ini tuh teman-teman fokus gimana ide itu bisa dirubah jadi desain yang fungsional, menarik, dan juga bisa dipakai sama user gitu ya. Pertama tuh mungkin bisa mulai dari user flow gitu ya, dimana ibaratnya tuh user flow ini tuh jadi peta perjalanan atau guidance-nya user di aplikasi gitu ya gitu. Jadi misal dari homepage sampai ke fitur tertentu tuh harus jelas gitu step by step-nya gitu. Nah setelah user flow teman-teman bisa langsung ke ngebuat wireframe gitu ya. Fungsinya tuh jadi kerangka rumahnya gitu. Kayak belum ada cat, belum ada dekorasi, tapi udah kelihatan gitu bentuk sama fungsinya tuh apa gitu. Oh ternyata ini tuh jadi kamar mandinya, terus ini jadi apanya dan sebagainya gitu ya. Itu untuk bahasa sederhananya. Terus kalau misalnya user flow sama wireframe-nya udah clear, nah teman-teman tuh bisa untuk langsung lanjut ke next step-nya gitu ya, atau ada low fidelity ini gitu di mana di sini tuh teman-teman udah mulai kayak nambahin warna atau hierarki visualnya atau navigasi-navigasi yang sederhananya gitu. Kalau dirasa desainnya udah matang, teman-teman udah langsung bisa nge-finalize si tampilan atau gaya visualnya gitu ya melalui high fidelity design gitu. Di sini tuh teman-teman develop desain lebih detail dan mendalam lagi gitu. Kayak di sini nih aku udah cantumin contohnya ada wireframe, low fidelity sama high fidelity gitu. Ini salah satu contohnya gitu ya. Nah, setelah desain visualnya selesai, teman-teman tuh bisa lanjut ke interaktif prototype gitu ya. Misal pakai Figma gitu ya untuk ngesimulasiin flow usernya gitu. Intinya sih di sini tuh untuk teman-teman tuh bisa ngeliat apakah flow-nya tuh udah intuitif, udah jelas, mudah dipahami gitu ya. Sebelum nanti teman-teman uji atau present kayak gitu. Nah, ini yang terakhir gitu ya. Tadi setelah kita udah buat desain gitu yang aku udah singgung di awal bahwa penting juga membuat desain menjadi story gitu ya. Dimana sih aku bagi 4 gitu ya. Pertama tuh ada storytelling structure gitu ya. Dimana teman-teman tuh harus buat narasi presentasi itu yang runtut dan engaging gitu supaya nanti tuh juri itu bisa mahamin why and how dibalik solusi yang teman-teman kasih gitu. Bisa pakai gunain alur misal kayak dari berangkat dari masalah, terus tuh insight-nya apa, terus solusi yang teman-teman propose apa, terus kira-kira dampak dari solusi yang teman-teman tuh apa gitu. Jadi please take note gitu ya. Kalau presentasi itu tuh nggak hanya cuman formalitas gitu ya, tapi itu tuh bagian penting dari komunikasi desain gitu. Karena segimanapun ide teman-teman bagus gitu ya, bakal kehilangan maknanya ketika teman-teman tuh nggak bisa menyampaikan dengan jelas gitu. Jadi pesanku bangun deck yang clean, to the point, dan kalau bisa tuh ada sertain misal kalau mau teman-teman input gitu ada interaktif demonya gitu ya supaya juri itu bisa tahu gitu ya, bisa ngalami real life experience gitu ya dari desain teman-teman gitu. Jadi ingat ya teman-teman kalau desain yang teman-teman di sini tuh nggak hanya dituntut untuk bikin desain yang bagus, tapi juga bisa nunjukin gimana ide itu tuh bisa memberikan real impact bagi user gitu. Karena sejatinya good design is just not about how it looks gitu ya, tapi per how it works and inspires gitu. Jadi teman-teman harus di tag ya, nggak ada nanti kayak istilah kayak alasan kalau tag orangnya agak kaku, susah ngomong, dan itu nggak ada ya. Gitu tolong buang jauh-jauh mindset itu pokoknya kayak tanah tag mau anak apapun itu sebenarnya kalau di dunia kerja tuh ketika kita mau propose ide tuh ya kita kan harus bikin deck dan bisa presentasi gitu. Jadi mau nggak mau gitu teman-teman di sini juga dituntut untuk belajar kayak gitu.
Oke, nah itu mungkin dari aku. Selanjutnya akan ada penjelasan tambahan dari EVP Product Research and Designing aja, yaitu Mas Taufik. Ada Mas Taufik nggak ya? Halo Mas Taufik. By the way, ini teman-teman sambil bisa siapin pertanyaan ya, kira-kira apa yang masih kurang clear atau yang pengen didiscuss, apapun itu ya, mulai terkait tentang link ajanya gitu, atau step by step yang tadi udah aku jelasin itu boleh banget ya. Halo, halo. Halo, oke Mas, boleh Mas, Eh, ada yang mau ditambahkan? Buat aku coba siapin dulu ya. Oke. Good. Oke, mungkin teman-teman sambil menunggu Mas Taufik, mungkin teman-teman bisa siapkan pertanyaannya, dan mungkin teman-teman bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat Zoom ini, yang nanti akan aku bantu bacakan ya, teman-teman. Dan tambahan informasi kepada peserta UI UX in Actions, nantinya keaktifan kalian di sini akan kami catat sebagai penambahan poin XP dari sistem gamifikasi. Yuk teman-teman. Oh, di sini udah ada yang nanya. Ini boleh langsung dijawab aja atau oh. Oke. Baik, ini karena Mas Taufik sudah bisa share screen, jadi nanti pertanyaan teman-teman akan dijawab setelah sesi Mas Taufik selesai. Baik, silakan. Oke, mungkin aku mau nambahin ya di sesi mentoring ini. Jadi mungkin agak step back dikit. Tema dari kompetisi kita ini tuh ada 3 poin ini, di mana kita mengambil tema ini sebenarnya dari license-nya kita ya. Jadi kita sedang bermain di industri e-wallet, link aja ini. Jadi sebisa mungkin inovasinya itu ada di kisaran ini karena inovasi inilah yang kira-kira nanti bisa kita mungkin implement juga gitu. Itu. Terus yang kedua, ini tuh tentang misi dari link aja sendiri ketika dibangun, yaitu misi literasi dan inklusi keuangan. Gimana kita bisa menghadirkan layanan-layanan finansial, memperkenalkan dunia finansial teknologi ini ke masyarakat Indonesia dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga itu tentunya supaya kita bisa mengikuti tren kekinian juga, di mana lagi hype-hype-nya nih penerapan AI. Nah, gimana caranya kita bisa menerapkan AI ini di link aja khususnya kayak gitu. Jadi ini mungkin tema yang bakalan jadi fokusnya teman-teman. Coba teman-teman cari problemnya apa aja yang ada di bidang-bidang ini dan coba kita solusikan bareng-bareng. Dan eh ini ya, karena ini sesi mentoring, jadi aku coba jelasin dikit. Jadi intinya kan kalau UX design itu tantangannya itu gimana caranya kita menemukan sweet spot dari 3 problem-problem ini. Kalau dari user itu kan berarti apa sih sebenarnya problemnya user, apa sebenarnya keinginannya gitu. Nah, itu yang coba kita jawab. Kemudian dari teknologinya, apa aja yang kira-kira bisa kita buat gitu. Jadi ini sebenarnya mirip juga ya tadi. Jadi kalau yang di sini tadi usernya ini ya bisa jadi literasinya masih kurang dan sebagainya. Nah, itu yang mau kita hadirkan dengan teknologi. Batasan teknologinya apa? Batasan teknologi kebetulan kita bermainnya di e-wallet. Itu juga termasuk batasan bisnisnya juga mungkin ya. Gitu. Dan ini ya tentunya dari perspektif bisnisnya juga teman-teman harus pertimbangkan juga apakah ini betul-betul tadi bisa mencapai kategori tadi itu dan yang namanya teknologi pastinya butuh bahan bakar juga. Ah, gimana caranya kita ngebisnisin inovasi ini gitu. Gitu. Nah, inilah tantangannya sebenarnya dari teman-teman desain. Jadi tidak sekedar langsung desain UI buat tombol apa semua di Figma, tapi ternyata
cukup lebar nih problem yang harus kita temukan sweet spotnya gitu. Itu. Eh jadi sebenarnya itu bukan kompetisi pertama yang kita adakan. Kita sempat mengadakan beberapa kompetisi-kompetisi sebelumnya dan mostly formatnya kurang lebih seperti ini. Ini mungkin bisa jadi ide tambahan juga ya buat teman-teman. Jadi yang di atas ini tuh biasanya kita wajibkan di tahap awal, kemudian di tahap akhir itu kita silakan teman-teman untuk melengkapi lagi gitu. eh jadi di sini tuh pastinya ya penjelasan siapa aja sih sebenarnya tim membernya gitu supaya kita tahu ini sebenarnya dibuat oleh siapa. Kemudian tentunya ada problem apa yang mau dijawab. Nah, bisa tadi dari usernya, kemudian dari bisnisnya kira-kira apa gitu. Nah, kemudian solusinya apa nih? Nah, terus kalau misalnya kita jalankan solusi ini, gimana sebenarnya model bisnisnya ini supaya bisa betul-betul masuk ke pasar gitu. Karena ya seperti kita lihat ya, banyak juga startup-startup yang berguguran itu ya gara-gara mungkin dia merasa menjawab problem, punya solusi, tapi untuk masuk bisnis modelnya itu cukup sulit. Nah, ini yang jadi tantangannya mungkin. Cuman balik lagi karena ini adalah kompetisi UI UX, jadi mungkin ini nggak begitu mandatory, tapi ini cukup nice to have kalau teman-teman mau menambahkan itu. Tuh, jadi di sini juga aku sempat edit dikit ya. Jadi kalau kompetisi yang selama ini kita adakan itu mesti kan mencakup tentang bisnis juga. Jadi makanya ini yang di atas ini adalah yang mandatory. Sedangkan yang di bawah ini yang nice to have-nya. Cuman ini mungkin agak kita tukar ya. Bisnis model sama demo prototype-nya. Gitu. eh Oke. Habis ini nanti aku akan coba jelasin ya bagaimana contoh-contoh slide-slide dari kompetisi-kompetisi sebelumnya yang eh, me- apa yang mengandung ini ya kategori-kategori ini gitu. Kemudian mungkin sebelum lanjut dulu aku coba jelasin dikit eh tentang proses-proses pada umumnya ya di UI UX gitu. Jadi ini kurang lebih proses ketika kita membangun atau menumbuhkan sebuah produk. Cuman balik lagi karena ini kita sebenarnya modelnya cuman sekedar desain produk baru. Jadi mungkin ada beberapa step yang nggak kita lakukan. Jadi masih mungkin ini ya. Jadi untuk membuat produk itu biasanya kita mulai dari awal ini nih. Dari fase cari dulu nih problemnya, kemudian coba kita bikin konsepnya, konsep solusinya itu seperti apa aja. Kemudian biasa kita buat MVP produknya. Nah, mungkin teman-teman paling nanti sampai di konsep atau sampai di MVP produknya ini. Nah, untuk fase growth-nya itu sendiri itu mungkin bakalan kita skip ya untuk kompetisi ini gitu. Nah, apa sebenarnya diagram-diagram ini? Jadi aku tahu lah ya teman-teman udah pada lincah mungkin juga pakai gunakan ChatGPT atau apapun itu. Jadi yang penting aku sampaikan ini, aku nggak nyampaikan secara detail ini sebenarnya metodenya apa-apa aja. Cuman aku kasih tau ada apa aja sebenarnya. Mengenai detailnya nanti teman-teman bisa coba tanyakan mungkin ya di sesi tanya jawab atau nanti teman-teman bisa searching sendiri gitu. Gitu. Jadi intinya sebenarnya di prosesnya ini tuh ini ya kita start dulu cari problemnya. Eh, dan biasanya itu sebenarnya ini. Jadi kalau kalian lihat ini ada beberapa gunung. Sebenarnya itu simpel. Kita ketika mencari problem itu kita melebar dulu nih. Kumpulkan sebanyak mungkin problem. Ketika udah banyak, dunia startup itu kan kita bukan dunia startup sih, semua manusia juga pasti punya keterbatasan. Karena keterbatasan itu baik itu waktu, tempat, apa sebagainya. Sehingga itu kita butuh melakukan prioritizing. Prioritizingnya itu biasanya kita mengkerucut. Nah, kalau di sini biasanya kalau metode-metode riset itu ada banyak ya. Biasanya yang kalau kita mau melebar itu kita pakai metode yang kualitatif. Jadi kumpulkan sebanyak mungkin, kemudian kita prioritizing pakai metode kuantitatif. Kuantitatif itu cirasnya biasanya itu udah ada kayak persentasenya, bobotnya dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kita kerucutin, ketemu nih problem-problem yang penting yang mana nih dari sekian banyak problem. Ya udah kita mungkin ambil beberapa aja, nggak mungkin kita solving semuanya gitu di satu waktu. Udah habis itu kita coba buat beberapa sebanyak mungkin lagi konsep nih. Nah, dari sekian banyak konsep, nanti kita coba kerucutin lagi. Kerucutin. Kemudian kita buat beberapa lagi model MVP. Nah, nanti karena mumpung ketika MVP itu biasanya itu biayanya murah, prosesnya juga cepat, jadi kita bisa bikin sebanyak mungkin opsi. Nanti kita coba kerucutin lagi gitu. Nah, gitu sih seterusnya. Begitu juga ketika kita udah mulai mikirkan growth-nya, nanti kita lihat lagi nih data real-nya ketika udah sampai di user,
mana yang laris, mana yang enggak, mana yang dibutuhkan user, mana yang tidak dan sebagainya. Itu jadi bahan decision juga untuk mengkerucutkan mungkin produk-produknya kita gitu. Jadi kita cuma melanjutkan produk-produk yang betul-betul dibutuhkan, yang betul-betul digunakan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini juga mungkin yang bakal teman-teman mungkin nanti gunakan gitu. Ya, mungkin teman-teman bisa screenshot atau apa. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya detailnya, bisa nanti di sesi tanya jawab. Oke, gitu ya. Oke, aku coba lanjut dulu ke beberapa contoh-contoh dari presentasi ini ya, teman-teman yang lain di kompetisi-kompetisi sebelumnya yang sempat kita adakan. Jadi ini ya, seperti yang tadi panduannya. Biasanya itu di awal ya udah perkenalan dulu ini sebenarnya idenya apa. Kemudian perkenalkan tim, kemudian kita lanjut. Nah, di sini dia sebenarnya mencoba menjelaskan problemnya. Cuman problemnya itu dikemas dalam bentuk kayak storytelling gitu. Jadi, oh di sini mari kita berkenalan dengan Linka. Dia adalah seorang entrepreneur muda yang sedang merintis UMKM dan sebagainya gitu. Kemudian eh, karena dia membuat sebuah persona seorang ini ya UMKM muda. Nah, jadi dia jadi ini ya berarti di sini dia pakai metode user persona ya. Jadi dia bisa berempati tuh. Kira-kira problemnya si Linka ini apa aja nih dengan backgroundnya dia tadi gitu. Muncullah beberapa problem-problemnya kayak gini. Kemudian ini dia cukup ngebut ya langsung solusi nih. Jadi solusinya adalah ya udah dia buat kayak fitur untuk mengelola merchantnya si Linka tadi itu dalam aplikasi Link aja gitu. Gitu dengan berbagai fitur-fitur unggulannya ini. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian dia jelasin juga fitur pendukungnya apa aja. Kemudian, nah ini yang tadi di bagian terakhir ya, yang aku bilang tadi, yang seharusnya mandatory tapi kita jadikan mungkin nice to have. Gimana caranya dia membawa solusinya ini tuh ke pasar gitu. Jadi dia jelasin target marketnya itu siapa aja, kemudian partner strategisnya siapa aja, dan sebagainya gitu. Gitu ya. Nah, aku coba ngasih contoh lain lagi. Ini salah satu yang juara juga ya. Ini juga mahasiswa yang buat. eh, Judulnya itu Tagih Aja. Sama dia juga ini untuk UMKM juga ya. Sebenarnya bukan UMKM, dia cukup melebar. Jadi dia dia pakai metode namanya itu jobs to be done. Jadi dia kumpulkan sebanyak mungkin user-user yang mungkin menggunakan link aja. Kemudian gimana caranya dia bikin satu fitur yang bisa menjawab semua kebutuhan orang-orang itu. Tapi solusinya cuma ada satu fitur doang, tapi bisa menjawab semua kebutuhan orang-orang itu. Jadi dia dapat nih judulnya Tagih Aja gitu. Ah, jadi kalau teman-teman lihat tadi itu ketika problem discovery pas melebaran kerucutnya di problem space tadi itu ada metode namanya desk research. Jadi nggak melulu teman-teman melakukan survei atau melakukan apa interview, bisa juga ya udah sekedar ketik aja di GPT mungkin ya, atau ketik cari research sebelum-sebelumnya yang ada gitu tentang topik yang teman-teman mau ini dalami itu angka-angkanya itu cukup banyak berseliweran di internet. Nah, itu bisa jadi bahan dasar juga untuk teman-teman menggali problem mana nih yang mau kita solusiin gitu. Nah, ini dia menggunakan data berdasarkan Visa Consumer Payment Attitudes Study di 2023. Ya udah dia keluarin datanya, dia sajikan dalam bentuk presentasi. Nah, ini masih sama ya, sumbernya sama. Walaupun dia coba combine juga nih dengan metode-metode lain. Salah satunya ini dia melakukan mereka melakukan ini ya, survei bahkan sampai ke hampir 600 pengguna link aja nih. Waktu itu emang kita fasilitasin sih waktu itu ininya surveinya. Makanya dia bisa ngumpulin sebanyak ini. Nah, ini dia coba gali juga behavior-behavior dari orang-orang pengguna link aja itu. Kemudian eh, lanjut solusinya. Oh ya, dia coba lihat juga solusi existing di link aja. Dan mencari tahu kira-kira problemnya di solusi existing ini apa aja sih gitu. Gitu. Terus akhirnya dia coba solusiin eh, Tagih aja. Tagih aja, dia jelaskan flow-nya. Dia jelaskan, oh ya, dia coba lihat juga solusi existing di link aja. Dan mencari tahu kira-kira problemnya di solusi existing ini apa aja sih gitu. Gitu. Terus akhirnya dia coba solusiin tagih aja. Tagih aja, dia jelaskan flow-nya.
kurang lebih seperti ini. Jadi bisa buat tagihan manual, bisa split bill dan sebagainya. Tagihannya ini nanti bisa di-share. Di-share-nya itu nanti pakai WhatsApp atau apa. Nanti orang yang klik ini tuh nggak perlu punya aplikasi link aja. Nanti dia bakalan kebuka website, mobile websitenya link aja. Nah, dari situ dia bisa pilih metode pembayarannya. Apakah dia mau bayar pakai link aja, itu gratis, atau mau pakai e-wallet lain, atau pakai kris, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ternyata dengan solusi simpel ini, itu bisa digunakan untuk berbagai use case ya. Kayak misalnya nih, patungan untuk main bola gitu. Bikin tagihan arisan, patungan ulang tahun, atau misalnya lagi jualan kue, kuenya itu mau dibuatin kris untuk pelanggan-pelanggannya melakukan pembayaran dan sebagainya. Itu bisa juga gitu. Gitu. Jadi banyak banget use case yang bisa lewat dari satu solusinya ini. Kurang lebih kayak gitu. Selebihnya ini adalah dia mencoba buat ininya, go to marketnya gitu. Beberapa contoh lainnya lagi, coba aku cek ya. Ada link aja patungan, ini mirip ya, mirip sebenarnya dengan patungannya tadi. Kurang lebih dia tampilkan solusinya seperti ini nih. Terus ada juga nggak perlu tentang aplikasi ya, karena link aja cukup banyak juga solusinya. Nah ini bikin corporate voucher. Jadi kita si ini ya pesertanya ini dia bikin inovasi pakai website di mana website ini nanti bakal digunakan oleh HR atau finance satu corporate. Jadi untuk membagikan tunjangan-tunjangan karyawannya gitu, baik tunjangan transportasi, komunikasi, uang jalan dan sebagainya gitu. Nah, itu nanti cara menggunakan apa itu budget-budget itu nanti bisa digunakan pakai aplikasi link aja gitu. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Mungkin dari aku sampai sini dulu ya contoh-contohnya. Mungkin bisa lebih detail nanti kita lanjut di sesi tanya jawab. Oke, thank you. Aku balikin ke panitia. Oke, terima kasih Mas Taufik atas tambahan terkait fokus tema kompetisi MIA 2025 nanti, khususnya di UI UX in Actions ya. Dan juga tadi Mas Taufik kan ngasih beberapa contoh ya terkait contoh-contoh yang ada gitu. Mungkin nanti peserta tim UI UX in Action bisa bisa jadi acuan ya gitu ya. Dan juga terima kasih kepada Mas Gesa atas pemaparan materi yang sangat daging dan mencerahkan. Dari penjelasan tadi kita bisa lihat ya teman-teman bahwa sebelum membuat desain penting banget nih teman-teman untuk memahami dulu konteks bisnisnya itu seperti apa. Apa sih maksud dan tujuan yang ingin dicapai sebenarnya? Jadi teman-teman boleh coba gali lebih dalam lagi lewat riset untuk menemukan info. Karena dari situlah ide-ide yang relevan bisa muncul dan langsung dieksekusi jadi solusi nyata dan real impact untuk usernya. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau sesi Q&A nih teman-teman. Kita punya beberapa waktu ke depan untuk sesi Q&A. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung ditanyakan di Zoom ini. Boleh langsung raise hand ya teman-teman. Kami akan memprioritaskan dulu yang raise hand. Oke, ini ada beberapa yang sudah raise hand. Mungkin dari tim Mihu, Elsya boleh langsung on mic saja untuk bertanya. Oke, thank you Afifi atas waktunya. Thank you juga buat Mas Taufik dan Mas Gesa untuk materinya tadi. Di sini kenalin aku Elsya dari tim Mihu Mihu. Aku mau nanya sedikit terkait impact yang biasanya dilihat dari tim link aja. Kalau misalnya dari tim link aja itu biasanya ngelihat impact dari sebuah UI itu apakah dari fitur-fiturnya atau dari misalnya berapa banyak orang yang interaksi ke fitur itu atau berapa banyak orang yang pakai atau gimana gitu. Aku mau nanya itu sih. Mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Ini Gesa mau jawab atau aku aja nih? Mas Taufik aja, nggak apa-apa, aman. Boleh. Jadi apa sih yang dilihat kalau dari Ajax? Jadi eh, biasanya itu kita lihat dulu dari goalnya company. Biasanya kalau kita kerja di corporate ya, biasanya dari company itu udah ada KPI, KPI dari top down. Nanti kita bottom up-nya itu inisiatif-inisiatif untuk capai KPI itu apa aja gitu. Dan itu dari masa ke masa KPI utamanya itu selalu berbeda.
Nah, kalau ketika misalnya waktu di awal-awal link aja dulu, waktu baru berdiri, biasanya itu KPI-nya eh, biasanya berupa kayak delivery. Jadi yang penting berapa fitur yang dibuat, gimana ngebanyakin user yang daftar dan sebagainya. Dan itu biasanya masih berupa variable kayak tentang yang berhubungan dengan kayak growth dari usernya. Gitu ya. Misalnya berapa sih jumlah aktif user sebulan, berapa jumlah pengguna fitur ini dan sebagainya kayak gitu. Itu agak agak menengah-menengah sedikit tuh. Jadi kalau yang awalnya itu delivery-nya yang penting fiturnya ada dulu, kemudian nanti berkembang setelah itu ini growth usernya gitu. Jadi seberapa banyak user yang masuk, seberapa banyak orang yang daftar, seberapa orang yang menggunakan fiturnya dan sebagainya. Itu. Terus sempat lah ya kemarin itu ada kayak tech winter dan sebagainya membuat investor-investor itu jadi agak sulit untuk masuk ke dunia-dunia startup gitu. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita cukup enak ya. Jadi dengan duit yang melimpah, kita bisa fokus tuh betul-betul melayani user aja karena masalah keuangan perusahaan dan sebagainya itu ada investor yang bisa apa kayak menanggulangi lah kayak gitu. Nah, cuman ketika ada tech lingkaran sebagainya kemarin itu kita mulai agak belok sedikit pivot harus gimana caranya kita bisa membiayai diri kita sendiri. Nah, karena kita harus membiayai diri kita sendiri, jadi ada beberapa goal-goal KPI-nya itu berubah. Jadi seperti kayak EBITDA positif. EBITDA positif itu turunannya gimana meningkatkan revenue, gimana nge-reduce cost gitu. Nah, ketika masuk ke dunia UI UX, itu biasanya kita breakdown lagi nih. Misalnya, menaikkan revenue itu apa aja sih parameter-parameter UI UX matrixnya gitu. Jadi misalnya tetap sama mungkin ya menambah gimana menambah user yang masuk, bagaimana supaya user yang menggunakan fitur-fitur itu kan biasanya flow-nya ada panjang-panjang kan. Ada banyak halaman tuh dalam menyelesaikan satu flow. Gimana supaya user yang sampai di halaman terakhir itu persentasenya cukup tinggi gitu. Jadi yang drop itu kurang. Nah, itu ketika diturunkan ke UX itu seperti itu. Karena semakin banyak yang sampai di halaman terakhir, berarti kan eh, potensi revenue kita tuh makin besar juga kan, kayak gitu. Terus misalnya reduce cost. Oh, ada berapa halaman kita tuh yang costnya cukup besar. Misalnya ada halaman OTP, OTP SMS itu bagi teman-teman itu sebagai user itu gratis. Tapi sebenarnya itu kita sebagai perusahaan itu subsidi karena setiap SMS itu sebenarnya berbayar. Tapi kita yang bayarin ke Telkomsel, Indosat dan sebagainya. Nah, gimana caranya nge-reduce OTP SMS itu? Nah, itu di breakdown ke teman-teman UI UX itu kita bikin berapa solusi tuh. Oh misalnya, oh OTP-nya nggak usah pakai SMS kalau gitu. OTP-nya pakai misalnya kirim lewat push notif atau kita kirim lewat email. Itu jauh lebih murah semua. Atau nggak semua kita perlu tanyakan OTP. Semestinya kalau udah pernah kita tanyakan sekali, selanjutnya nggak usah lagi kita tanyakan gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh misalnya ada rekomendasi dari keyboardnya nih supaya OTP-nya keisi otomatis dan sebagainya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya jalan keren. Jadi biasanya itu kita turunkan top down KPI perusahaan apa, kemudian kita breakdown dari bawah kira-kira apa inisiatif-inisiatif yang bisa kita bantu untuk mencapai target itu. Gitu, kepanjangan ya. Kalau aku terlalu tinggi bahasanya ditegur aja ya biar aku coba ini membahasakan lebih ini lebih familiar lah dengan teman-teman. Oke, Elsya, apakah jawaban Mas Taufik tadi sudah terjawab? Sudah. Terima kasih banyak ya Mas Taufik atas insight-nya. Thank you. Tambahin mungkin ya teman-teman ini gue yakin udah sering menggunakan internet dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat kalau matrix UI UX itu bisa lihat coba ketik Google Earth Framework. Nah itu coba dibaca-baca aja. Di situ banyak UI UX matrix gitu. Gimana keberhasilan UI UX itu bisa diukur. Baik, terima kasih Mas Taufik. Oke, mungkin kita ke penanya selanjutnya. Di sini ada Kak Daniel dari tim Kosnik. Silakan Kak Daniel. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Terima kasih atas kesempatan nya. Perkenalkan saya Daniel dari tim Cosnix. Di sini izin bertanya, lebih tepatnya lebih eh, konfirmasi aja. Ini kita disuruh bikin produk baru atau kita emang mengintegrasikan fitur baru dari link aja. Terus
Misalkan kalau kita integrasikan fitur dari aplikasi link aja itu apakah kita harus membuat user flow-nya eh, hampir persis mirip dari aplikasi link aja atau cuman cukup fitur-fitur yang kita kembangkan aja. Seperti itu. Terima kasih. Oke, gue coba jawab ya. eh jadi kategorinya tadi kan itu ada tiga itu ya tentang sebenarnya Link Aja ini lagi main di sektor apa, kemudian misinya sama tren saat ini tuh AI. Jadi selama mencakup itu semestinya possible aja apapun inovasinya teman-teman. Kalau misalnya integrasi Link Aja itu gimana caranya membuat desain yang terintegrasi dengan sistem yang sudah existing dengan Link Aja. eh Mungkin disclaimer dikit ya, kayaknya agak sulit kita nge-share desain sistemnya kita. Cuman teman-teman bisa, karena itu cukup konfidensial juga, ada beberapa halaman itu yang nggak bisa kita share. Ada beberapa tampilan UI komponen juga nggak bisa kita share, karena itu rawan ini ya, kita share ke publik, rawan penyalahgunaan gitu. eh Cuman mungkin ini, gimana caranya mengakalinya itu? Sebenarnya ini lebih ke ini sih, strategi teman-teman ketika presentasi. Kalau emang itu bisa menambah nilainya teman-teman dengan membuat halamannya link aja juga gitu, kemudian nanti ada flow tambahan juga dari teman-teman, maka ya udah boleh-boleh aja itu mungkin lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman kewalahan, udah langsung aja ke halaman yang teman-teman inovasikan gitu. Itu bisa juga sebenarnya. Nah, terus kalau misalnya memang terpaksa nih, teman-teman pengen banget nih ada halaman link aja juga, sebenarnya teman-teman itu bisa ya udah pertama buat ulang aja halamannya link aja dengan aset seadanya, atau bisa juga dengan teman-teman ya udah screenshot aja di HP-nya teman-teman fiturnya link aja. Ya udah nanti dari halaman screenshot itu di situ aja nanti teman-teman nambahkan kayak area-area actionnya dan sebagainya kalau emang itu mau dibuatkan prototype kayak gitu. Jadi yang halaman existingnya itu jadi udah bisa lo effort karena kalian cukup screenshot aja. Nah, yang halaman barunya ya udah kalian bisa fokus di situ effortnya yang dibuat dari awal. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Mas Taufik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Kak Gama Asyafi. Silakan Kak Gama Asyafi dari tim Poem, boleh langsung on mic aja. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Gam Asyafi dari tim Point izin bertanya. Untuk terkait integrasi inovasi baru fitur link aja, bagaimana cara tim itu memastikan bahwa pengalaman baru yang dihadirkan itu masih tetap terasa familiar dengan konsistensi UX yang sudah ada bagi pengguna lama. Dan kemudian berdasarkan pengalaman kakak sekalian, apakah ada kriteria atau batasan yang menentukan sebuah inovasi desain itu dianggap terlalu ekstrim atau mungkin berisiko merusak identitas inti aplikasi begitu? Terima kasih. Ya kalau untuk penjualan nanti susahnya kita fokus ke solusi ya mengenai konsistensi desain mungkin itu lebih ke nice to have sih gitu karena toh kalau misalnya nanti idenya teman-teman bakalan kita implementasikan, itu kan pasti nanti ada tim juga nanti yang bakalan nge-revamp nanti menyesuaikan dengan guideline-nya perusahaan gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa fokus di apa di solusinya teman-teman gitu. Tapi kalau memang dirasa itu adalah variabel yang cukup penting juga, itu nggak apa-apa sih kalau teman-teman mau menyesuaikan gitu. Dari kita nggak ada batasan di situnya sih. Udah cukup menjawab nggak ya? Apakah sudah menjawab ya, Kak? Sudah, Kak. Terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ini selanjutnya Kak Esta. Silakan Kak Esta dari tim di antara UI dan UX, boleh langsung unmik saja. Baik Kak, saya mohon maaf karena belum bisa on cam. Saya mau tanya, kan tadi eh ini lebih ke nanya tips saja. Tadi kan sudah dijelaskan kalau riset itu harus mendalam, bukan melebar. Nah, itu kira-kira ada tips nggak supaya kita bisa nge-track bagaimana cara riset kita itu tetap mendalam dan nggak sewaktu-waktu tiba-tiba meluas dan tidak jelas gitu. Terima kasih. Oke, mungkin klarifikasi ya. Eh, Bukan dilarang melebar ya, justru tahapan melebar itu tahapan yang semestinya kita lewatin juga. Jadi ketika riset itu kita
ada beberapa metode yang biasa itu harus kita combine. Jadi melebar, mengkerucut, melebar, mengkerucut, melebar, mengkerucut kayak gitu sih. Jadi melebar itu kan sebenarnya untuk kayak eksplorasi gitu kan. Sebenarnya kalau kita di problem space, sebenarnya problem yang ada itu ada apa aja sih gitu. Mengkerucutnya itu ya bisa pakai berbagai metode juga kan, kayak misalnya, oh, persentase orang yang punya problem ini sekian, cukup besar, atau misalnya eh, tema yang mau kita ambil itu hanya ada di problem-problem ini dan ini saja. Ya udah berarti itu aja yang kita solusiin gitu. Jadi itu tuh sebuah apa ya, kayak kombinasi kerja sebenarnya, bukan bukan larangan ya, tapi itu lebih ke dua metode yang emang harus bekerja sama gitu, melebar mengkerucut gitu, diverge converge kayak gitu sih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Taufik. Oke, terima kasih, Kaista. Karena kita masih punya beberapa waktu, kami akan fokuskan dulu ke Q&A yang teman-teman udah raise hand duluan ya. Jadi nanti yang bertanya di kolom chat akan dijawab secara berkala setelah yang raise hand selesai. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Fatih dari tim Nasi Padang. Boleh Kak Fatih langsung Ya, pamit dan perkenalkan, nama saya Fatih. Saya izin bertanya mengenai tadi kan semisal ada unique selling point yang pengen saya pakai di ini aja, tapi udah diterapkan di aplikasi uh, finance fintech yang lainnya gitu. Apa itu diperbolehkan juga atau termasuk plagiarisme gitu? eh nggak apa-apa sih. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum terapin di link aja tapi sebenarnya udah common di tempat lain, itu nggak apa juga sebenarnya. Diidekan aja. Cuma nanti kasih aja kayak mungkin justifikasinya kenapa ide ini tuh menarik gitu dan sebagainya. Dan kalau bisa, eh kalau misalnya mau mencegah kayak plagiarisme dan sebagainya, mungkin teman-teman tuh bisa kayak pakai metode kayak apa tuh, ATM, amati, tiru, modifikasi, atau coba di enhance, atau cari apa kira-kira pembedanya, atau pasti kalaupun ini udah common di tempat lain pun pasti belum sempurna gitu. Nah, coba cari apa problemnya dari solusi itu. Coba kita cari kayak apa, nutup celah-celahnya itu. Itu pun udah jadi inovasi baru lagi sebenarnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih juga Kak Fatih. Selanjutnya di sini ada Kak Syahrafi dari James Hardton Corp. Silakan Kak Syahrafi untuk pamit. Oke, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera. Eh, Perkenalkan nama saya Raffi dari tim Harton Corp. Saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dalam penilaian atau hal yang diharapkan link aja, apakah diutamakan sebuah fitur baru atau terobosan atau efisiensi fitur? Lalu untuk yang kedua, apakah terbatas dalam aplikasi link aja dalam mendesainnya atau diperkenankan membuat desain baru yang totally baru gitu? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you. Ntar mungkin aku tambahin dulu tadi yang sebelumnya ya. Jadi jadi di research itu ada namanya metode kompetitor analisis sama benchmarking. Itu serupa-serupa. Itu juga cukup common sebenarnya buat digunakan. Jadi semestinya nggak masalah ya. Cuman tadi tinggal ditambahin aja kayak bumbu-bumbu tadi itu ya, supaya bisa tetap inovasi dan menghindari plagiarisme gitu. Itu. Kemudian lanjut penilaian fitur baru atau terobosan. Ini mungkin aku lempar ke KG saya yang bikin rules-nya. Cuman kalau apakah ini harus desain baru atau desain existing? Tadi sempat aku perhatikan juga ya, ada nggak melulu itu dari aplikasi link aja, atau gimana ya, nggak melulu tentang aplikasi link aja atau di mobile gitu. Tadi ada beberapa juga kayak tadi corporate voucher dan sebagainya, itu kan sebenarnya berupa website gitu. Kemudian tagih aja juga itu pas halaman share tagihannya itu kan juga pakai website ya, bukan di aplikasi link aja gitu. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja sih, tinggal nanti ketika presentasi diperkuat aja alasannya kenapa misalnya nggak pakai sistemnya link aja gitu, kenapa bikin sistem baru dan sebagainya, nanti dijelasin aja. Dan yang paling penting mungkin ya itu worth it, betul-betul menjawab tema yang diberikan, sama tadi itu ya yang sempat tadi aku share di awal, secara teknologi itu sebenarnya udah visible, udah bisa dikerjakan di saat ini dengan berbagai
apa teknologi-teknologi yang ada saat ini termasuk teknologi AI dan sebagainya. Jadi itu kemudian user memang betul-betul membutuhkan dan kalau misalnya kita eh, masukkan ini jadi salah satu lini bisnis kita itu memang bisa betul-betul berjalan gitu. Gitu. Mungkin lebih ke sana mungkin pertimbangannya. Cuman mungkin Geisha mungkin mau nambahkan ya kalau penilaian juri itu kayak gimana ya nanti parameternya. Ya, tadi kurang lebih seperti yang udah dijelasin sama Mas Taufik sih, bahwa kayak nggak melulu harus tentang misal kayak harus buat eh, desain link aja dari awal gitu. Kalau kita mau ngembangin salah satu fitur di link aja juga itu bisa banget. Atau mungkin tadi yang seperti Mas Taufik udah jelasin, kalau misalnya kayak ada ide buat voucher atau apapun itu. Jadi kayak inovasinya sih lebih dibalikin ke kebebasan teman-teman sih, asalkan gimana teman-teman tuh bisa punya reasoning yang kuat dan jelas gitu. Itu sih, Mas. Thank you. Oke, apakah sudah terjawab, Kak Syah? Sudah Kak, terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih Kak Syah juga. Selanjutnya Kak Aizu Wari dari Pixel Pulse, silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ais dari tim Pixel Pulse. Izin bertanya mengenai riset. Ini menurut kakaknya, apakah kesalahan yang paling sering dilakukan dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Kesalahan yang sering dilakukan di riset. Iya. Bisa lebih detail kan nggak? Selama ini ada ini nggak pengalaman-pengalaman riset yang problem atau apa gitu? Kalau dari diri lo? Biasanya tuh kayak ini sih, kalau misalnya lagi riset, itu kadang kayak nggak nemu intinya, terus habis itu juga lebih ke biasanya kalau udah kita nemu satu titik ini, terus habis itu lebih eh, gimana ya? Kalau tadi kan bilangnya melebar, tapi melebarnya itu akhirnya tuh tidak ke satu titik yang jelas gitu loh. Jadi ya kayak gitu sih kalau dari pengalaman ya. Jadi kira-kira kesalahan-kesalahan apa aja sih dari riset itu yang ya menurut Masnya, terus abis itu gimana cara mengatasinya? Oke, kesalahan dari riset. eh yang pertama itu teman-teman riset itu ini memang karena butuh skill yang cukup tinggi. Biasanya itu bias. Jadi bias itu ada banyak lah. Teman-teman mungkin pernah baca bukunya Factfulness atau apa itu. Di situ ada berapa berapa poin orang-orang salah menangkap suatu data gitu. Kayak misalnya, oh ini tuh trennya selalu positif nih, semestinya nextnya itu positif lagi. Padahal ternyata ada banyak variabel yang mempengaruhi bisa, jadi bisa jadi dia tuh nggak linear sesuai dengan chart yang ada gitu dan sebagainya. Itu ada banyak banget. Itu bisa nanti coba searching ya poin-poinnya dari Factfulness. Ada bukunya tuh itu banyak lah di Gramedia. Terus yang kedua, kalau dari timku sendiri tuh di awal-awal biasanya kayak anak baru tuh eh, tadi nggak bisa belum belum terbiasa membedakan metode-metode yang melebar sama mengkerucut. Dan itu biasa kayak digabungin, tapi gabungin itu kayak akhirnya salah penempatan. Contohnya kayak gini, melakukan usability testing itu ke puluhan orang itu capek banget. Capek banget melakukan usability testing puluhan orang. Karena kan usability testing itu biasanya itu adalah fase melebar. Ketika fase melebar, jumlah orang itu tuh sebenarnya nggak perlu banyak. Yang penting polanya udah kelihatan, itu cukup gitu. Yang makanya biasanya disability testing itu 5 orang, 10 orang itu biasanya udah kelihatan polanya. Ngapain ditambahin lagi sampai 20-30 partisipan gitu. Gitu. Terus ketika misalnya melakukan usability testing, kan ini melebar ya. Number itu nggak gitu matters, nggak gitu penting. Pas buat report, dibilangnya gini, eh, 3 dari 5 orang melakukan merasa ini tuh bermasalah dan sebagainya. Nah itu cuma 5 orang, secara statistik itu nggak memenuhi lah untuk dibilang 60% gitu loh. Karena semestanya itu kecil banget, 5 gitu. Jadi di fase melebar itu biasanya eh, kita hanya menemukan sebanyak mungkin pola. Kalau polanya udah mulai
konsisten, udah terbentuk, ya udah itu udah di stop aja gitu. Tapi kalau kuantitatif itu emang biasanya harus sebanyak-banyak mungkin. Kenapa harus sebanyak-banyak mungkin? Walaupun sebenarnya sebanyak-banyak mungkin itu ada ini nih, ada rumusnya biasanya untuk menghitung minimum partisipannya. Nah, itu nanti bisa teman-teman gali lagi lah pakai GPT atau apa gitu. Kayak survei itu ada hitung-hitungan minimumnya dan sebagainya. Nah, kenapa itu harus sebanyak? Karena untuk mencegah orang-orang yang mengeluarkan nilai pencilan. Ini kalau teman-teman biasa, teman-teman udah ngambil ini nggak sih mata kuliah Profstat? Gue mengulang 3-4 kali kayaknya waktu zaman kuliah. Jadi ada nilai-nilai pencilan. Jadi kayak orang ini tuh, misalnya nih, aku mau menghitung berapa lama sih orang memilih denom pulsa yang ada di apa fitur telco yang ada di link aja. Berapa lama sih orang butuh berapa detik orang itu butuh untuk buka halaman itu. Nah, ada satu orang dia tuh datanya pencilan. Di mana si pencilannya ini tuh dia waktu buka halaman itu ketiduran. Jadi dia tuh satu hari buka halaman itu doang baru ke convert ke halaman selanjutnya. Itu kan kayak merusak data ya. Nah, makanya itu butuh data sebanyak mungkin supaya si kayak pencilan-pencilan itu kayak bisa dihindarin kayak gitu. Karena itu kalau misalnya kita cuma ngolah 3 orang, yang satunya tuh oh 2 detik, yang satunya 3 detik, yang satunya satu hari, pas di rata-rata, oh jelek banget itu angkanya tuh. Kayak gitu. Gitu, walaupun ada metode-metode statistik lain ya untuk kayak mengolah itu kayak misalnya ya bisa mungkin pakai median atau apa eh, daripada average dan sebagainya. Ada banyak sih, tapi tadi poin-poinnya itu kebanyakan yang di bias tentang yang ada di buku Factfulness itu. Nanti coba bisa di searching. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ais dan terima kasih juga Mas Taufik atas jawabannya. Mungkin kita masih ada kesempatan nih ke beberapa penanya ya. Ada Kak Muhammad Fatih dari IDN Mantap. Kak Fatih, boleh langsung bertanya. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini mau sedikit aja mau bertanya untuk nanti ketika riset ini kan kita tentu menetapkan target responden tadi di mana usernya link aja itu dari B2B dan B2C. Kita itu nanti dapat nggak sih akses ke pengguna link aja kayak di kompetisi sebelumnya tadi kan seperti dibahas ya, atau memang benar-benar kita cari nih eh, respondennya gitu untuk ketika riset. Terima kasih. Oke, mungkin ini ya, karena ini kan kompetisinya masih teman-teman dari kampus melakukan research terapnya link aja. Kalau yang kemarin itu kita kasih aksesnya itu biasanya orang-orang intern atau emang karyawan internal link aja. Jadi karena emang ada beberapa data konfidensial yang nggak boleh kita share, makanya kayaknya kalau untuk case kompetisi ini kayaknya nggak kita share dulu gitu. Cuman mungkin kalau emang teman-teman mau dalamin nanti pas di fase internnya itu bisa jadi bisa kita kasih data-datanya gitu. Gitu sih. Nah, cuman sebagai penggantinya ya tadi ya, sebenarnya ada kan banyak data tuh yang beredaran kayak di internet, di research-research yang udah dipublish sebelumnya, atau bisa juga dari media-media yang beberapa data itu udah kita sempat share juga ke media-media, teman-teman tuh bisa cari, itu mungkin bisa digunakan. Eh, Selebihnya, kalau misalnya kalian nggak nemukan juga itu bisa kalian lakukan misalnya survei sendiri atau mungkin interview sendiri atau observasi sendiri dan sebagainya gitu ada banyak metode kok ketika satu metode itu nggak bisa kita jalankan biasanya itu banyak metode-metode research lainnya yang bisa nutupin gitu. Baik, Mas Fatih, apakah sudah terjawab? Iya, sudah Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fatih dan terima kasih juga kepada Mas Taufik atas jawaban-jawabannya tadi. Teman-teman luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini, tapi sayang sekali pertanyaan Mas Fatih dari Ide Mantap menjadi last questions kita hari ini. Karena
keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf, sesi tanya jawab harus kita cukupkan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya dengan antusias. Tenang aja, kalau seandainya pertanyaan kalian belum terjawab, boleh langsung keluar ke grup cabang lomba masing-masing. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita akhiri sesi inti ini, mungkin dari Mas Kesa atau Mas Taufik bisa memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement sesi kita kali ini. Mungkin motivasi atau pesan kunci, kita tuh sebutnya tips pamungkas ya untuk peserta supaya bisa mereka aplikasikan dalam pembuatan karya UI UX in Actions 2025 ini. Yuk kepada Kak Gesa atau Mas Taufik, kami Silakan, persilakan. Mas Gisa. Dari Mas Taufik dulu. Boleh langsung Mas Gesa atau Mas Taufik, atau mungkin salah satunya saja, nggak apa-apa. Dari Mas Taufik aja, monggo. Baik, silakan Mas Taufik. Aduh, aku belum prepare nih. Mungkin intinya ini ya, apa tadi menjawab mungkin ya, yang pertanyaan yang sebelumnya tuh tentang kesalahan-kesalahan di riset gitu. Mostly kesalahan itu karena orang-orang itu hanya mengandalkan insting gitu. Nah, itu mungkin yang coba teman-teman hindarin. Jadi jangan cuma mengandalkan insting, tapi coba lihat juga data gitu. Gitu. Itu mungkin ya. Oke, oke. Kalau gitu terima kasih Mas Taufik atas closing statement yang singkat tadi. Mas Gisa tidak ada tambahan, Mas Gisa? Ya, intinya kalau dari aku sih mungkin lebih mau ngucapin terima kasih aja ya teman-teman udah semangat gitu ya dan antusias untuk berpartisipasi dalam lomba ini gitu ya. Mungkin perlu tadi dicatat aja gitu ya, kayak misal kalau kita mau membuat desain atau apa itu diusahakan untuk based on needs ataupun data gitu ya, supaya teman-teman juga ketika buat desain tuh ada reasons yang jelas gitu. Dan ya tetap semangat sampai nanti di final stage gitu ya, dan ingat gitu ya, kalaupun ada cekcok debat-debat itu wajar banget gitu. Yang penting teman-teman nanti bisa saling align gitu ya sama sekali gitu. Karena gue rasa tadi intinya gimana teman-teman bisa apa namanya tuh yang paling penting bisa belajar sih gitu ya, karena ilmu dari perlombaan ini tuh bakal kepake sampai teman-teman kerja nanti sih gitu. Jadi tetap semangat ya, pokoknya teman-teman keren di sini. Doa yang terbaik pokoknya. Thank you. Amin. Terima kasih Mas Gesa atas closing statement-nya. Oke, teman-teman. Kita udah melalui sesi mentoring dan diskusi selama beberapa jam ya. Nggak kerasa banget kan ya teman-teman? Banyak banget ilmu baru yang kita dapetin hari ini mengenai the study case UI UX in Actions. Lihatnya aja. Dengan berakhirnya sesi closing statement tadi, maka selesai sudah tugasku sebagai moderator untuk memandu jalannya sesi inti pada hari ini. Aku Afifi mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari seluruh peserta UI UX in Actions MIA 2025. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan selama memandu tadi. Untuk rangkaian acara selanjutnya aku kembalikan kepada Yoga selaku MC. Terima kasih. Oke, luar biasa. Benar-benar sebuah sesi yang sangat mencerahkan dan penuh dengan wawasan praktis. Semoga semua insight yang tadi disampaikan bisa menjadi bahan bakar untuk ide-ide brilian kalian. Mewakili seluruh peserta, mewakili seluruh panitia Multimedia in Action 2025, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para mentor kita, Mas Gesa dan Mas Taufik dari Link Aja, atas ilmu, pengalaman, dan energi yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada moderator Afifi yang telah memandu jalannya acara dengan sangat baik. Dan tentu saja, apresiasi tertinggi untuk teman-teman peserta. Terima kasih atas antusiasme dan pertanyaan-pertanyaan tajam yang membuat diskusi kita semakin lebih hidup. Teman-teman, sesi mentoring ini adalah titik start. Perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Ingat, setelah ini kalian akan memasuki tahap Build It, pengerjaan karya, yang akan dimulai besok, 20 Oktober 2025. Tandai kalender kalian untuk checkpoint pertama dan terpenting, yaitu FDS atau First Draft
submission pada tanggal 3 November 2025. Semua informasi teknis, template proposal, dan detail pengumpulan dapat kalian akses kembali melalui guidebook dan website resmi MIA 2025. Sebelum kita menutup acara secara resmi, mari kita abadikan momen kebersamaan ini dalam sesi dokumentasi. Baik, teman-teman peserta, para mentor, dan rekan-rekan panitia, aku minta ketersediaannya untuk mengaktifkan kamera bagi yang tidak berhalangan. Mari kita nyalakan kamera. Tunjukkan wajah-wajah semangat dari para inovator masa depan. Kita akan mengambil beberapa gambar. Jadi, mohon tetap di tempat dan pasang senyum terbaiknya ya. Untuk tim dokumentasi, mohon bersiap. Baik, di sini saya izin ambil alih untuk dokumentasi. Yang pertama kita pakai gaya formal dulu ya. Mulai 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Boleh request gaya biar kompak. Boleh, silakan yang mau request gaya. Oke. Boleh dong kita gaya L guys buat link aja. Oke. Link aja. Oke, mantap. Boleh tuh panitia. Baik, sebentar ya. Lagi loading screen-nya. Oke. Langsung saja ya. 1, 2, 3. Oke, slide 1 sudah. Kemudian slide 2. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Saya kembalikan ke abang. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya, teman-teman semua. Baik, sebelum aku tutup secara resmi, teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang akan segera dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Pastikan kalian mengisinya ya, sebagai bukti kehadiran di sesi mentoring hari ini. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka secara resmi berakhir pula rangkaian acara mentoring class pada hari ini. Aku Yoga selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Selamat berkarya, selamat berkompetisi, dan sampai jumpa di tahap selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman.
membaca ceritanya. Tidak boleh. Semua buku dipakai untuk menaranya, jadi kalian tidak boleh. Gimana ini? Tapi buku yang ada apa ya? Benar. Itu tidak akan merusak menaramu. Tidak, tidak. Aku lupa apa yang Sinaga lakukan selanjutnya. Apa dia menyemburkan api atau terbang tinggi? Aku tidak ingat. Aku rasa aku perlu membaca bukunya agar aku ingat lagi. Berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayo buruan. Angkat kakimu. Sayang. Ayo buruan, kencing di sini. Yuk, gas. Kita siap untuk bekerja sama merapikan buku-bukunya. Ini deh. Juli, Tini, terima kasih sudah membantuku merapikan buku. Tini, kau mau ke rumah kami dan membaca buku ini bersama? Aku mau. Titi dan Putri Hiha, volume 2. Apa yang membacanya? Tentu, tolong tunjukkan kartunya. Terima kasih ya, Juli. Semoga kau suka membacanya. Kembalikan dalam waktu 2 minggu ya. Terima kasih. Ayo cepat ke rumah kalian dan membacanya. Baiklah. Putri berlari bagai angin. Ke arah pangeran. Naga yang menakutkan itu pun tidak bisa mengimbangi sang putri yang gesit. Putri tiba di puncak menara dan akhirnya menemukan sang pangeran. Putri memberani menyelamatkan pangeran dari menara dan mereka hidup bahagia bersama selamanya. Ambil. Rasanya udah enggak tuh. Kemarin 1, 2, 3. Dikit aja.
Ini. Itu permen jago neon. Dek, masuk berapa tadi? Ini dek. Jadi baju dulu kan? Ini baju dulu. Ini dek. Ini sen. Habis ini mandi. Lepas dulu deh. Empakannya apa? Ya, angkat tanganmu ke atas. Tuh basah, bukan dikit ini mau basah. Basah. Udah sana makan dulu sana, habis makan mandi kata Umi. Udah jangan pakai sendok dulu, malu mau makan dulu. Baru mandi. Hah? Nanti kotor lagi. Nanti kotor lagi, makan dulu lah. Kalau nggak makan nggak mandi kata Umi. Itunya kayak sarang laba-laba. Mas ambil baju gih mas. Mas, kalau mandi Umi marah loh mas. Gak boleh masuk lagi loh. Alhamdulillah. Oke. Ya, dikunci sama Abi. Ya. Sana ambil baju dek. Mandi keluarin kali mau kesini. Nih. Panas tapi ya. Iya. Tapi kalah. Sini.
Jagoannya untuk pemain jagoannya orang ini. Yuk lagi, pegang. Jangan mungkin enggak lihat. Abi kalah.